Hai, kembali lagi dengan saya Putri Natalia. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas tentang kuasa eksperimen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penelitian through experiment. Through experiment design menurut Sugiono dalam Hidayah 2015 adalah desain penelitian dengan tingkat ketelitian tinggi karena menggunakan sampel yang dipilih secara acak pada kelompok kontrol dan perlakuan, serta mampu mengontrol variabel luar sehingga disebut eksperimen murni. Desain ini terdiri dari pre-test, post-test, control group, dan post-test only control group. Menurut Tarsiana, desain ini dianggap baik karena memenuhi syarat adanya kelompok pembanding atau kontrol. Tujuannya adalah untuk membandingkan perubahan hasil antara kelompok eksperimen dan kontrol sehingga efek perlakuan dapat dievaluasi secara lebih kuat dan banyak digunakan dalam penelitian kesehatan. Ciri utama dari penelitian through eksperimen. Yang pertama, terdapat satu atau lebih kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen yang dipilih secara acak dari populasi. Yang kedua, pretest dilakukan pada kedua kelompok untuk memastikan kesetaraan. Yang ketiga, terdapat post-test untuk melihat efek pada variabel dependen. Yang keempat, dilakukan isolasi, pengontrolan, dan manipulasi variabel independen. Yang kelima, tidak ada kontaminasi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Suatu penelitian eksperimen dikatakan eksperimen murni apabila yang pertama, terdapat randomisasi atau random alokasi, memasukkan sampel ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol secara random. Yang kedua, penggunaan kelompok kontrol sebagai pembanding. Yang ketiga, jika tidak memenuhi kedua syarat di atas, maka dikatakan eksperimen semu. Kemudian randomisasi. Randomisasi adalah proses penting dalam penelitian eksperimen yang dilakukan dengan membagi subjek secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol agar memiliki karakteristik awal yang setara tanpa dipengaruhi faktor tertentu. Tujuannya untuk mengurangi bias, meningkatkan objektivitas, dan memastikan bahwa perbedaan hasil yang muncul benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau intervensi, sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Langkah randomisasi yang pertama, menentukan populasi target. Dalam menentukan populasi target, peneliti harus menyesuaikan dengan tujuan penelitian dan populasi harus memiliki karakteristik yang relevan dengan variabel yang akan diangkat. Yang kedua, pemilihan partisipan eksperimen. Pemilihan partisipan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika populasi bersifat homogen, maka partisipan dapat dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, jika populasi bersifat heterogen, maka populasi lebih dahulu dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Setelah itu, pembagian ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak dalam masing-masing kelompok homogen tersebut. Yang ketiga, melakukan intervensi dan observasi. Setelah pembagian kelompok selesai, intervensi dilakukan pada kelompok eksperimen sesuai dengan desain penelitian. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menerima intervensi atau diberikan perlakuan alternatif yang ditetapkan oleh peneliti. Yang pertama itu post-test only control design adalah desain eksperimen yang melibatkan kelompok eksperimen dan kontrol yang dipilih secara acak. Kelompok eksperimen diberi perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Penilaian dilakukan melalui post-test, lalu hasil kedua kelompok dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dari perlakuan. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, menugaskan setiap subjek pada kelompok eksperimen dan kontrol secara acak atau random. Yang kedua, melaksanakan eksperimen terhadap kelompok eksperimen. Yang ketiga, mengadakan tes baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Yang keempat, mencari perbedaan rata-rata antara skor post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
dengan metode statistika untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Adapun rumusnya itu kelompok sama dengan R, treatment sama dengan X. Keterangannya sudah ada di bawah. Kemudian pretest, post-test, control group design. Pretest, post-test, control group design adalah desain penelitian eksperimen yang dilakukan dengan adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan melihat hasil pretest. Hasil pretest yang baik adalah tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga kedua kelompok tersebut mempunyai tingkat kemampuan yang sama terhadap pengaruh perlakuannya. Ciri utama desain ini adalah adanya pretest dan posttest pada kedua kelompok. Sebelum perlakuan diberikan, kedua kelompok terlebih dahulu diuji untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Setelah itu kelompok eksperimen diberikan perlakuan tertentu, sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Dengan adanya pretest dan posttest, peneliti dapat membandingkan perbedaan kemampuan awal kedua kelompok serta perubahan hasil belajar setelah perlakuan diberikan. Adapun langkah-langkah penerapannya, yang pertama, responden dibagi secara random menjadi dua kelompok atau lebih. Yang kedua, sebelum perlakuan, pada semua kelompok dilakukan pengukuran awal atau pretest untuk menentukan kemampuan atau nilai awal responden sebelum perlakuan. Yang ketiga, pada kelompok perlakuan diberikan intervensi sesuai dengan protokol. Pada kelompok kontrol tidak dilakukan intervensi atau dilakukan intervensi standar. Yang keempat, setelah perlakuan dilakukan pengukuran akhir atau post-test pada semua kelompok untuk menentukan efek perlakuan. Adapun rumusnya sudah tertera serta keterangannya ada di bawah. Kemudian Solomon for Group Design adalah desain eksperimen yang melibatkan 4 kelompok, yaitu 2 kelompok dengan pretest dan 2 kelompok dengan post-test, di mana 1 kelompok dengan pretest dan 1 kelompok dengan post-test menerima perlakuan. Desain ini digunakan untuk mengatasi kelemahan validitas eksternal pada rancangan pretest dan post-test, khususnya pengaruh pretest terhadap respons subjek terhadap perlakuan. Dengan adanya tambahan kelompok tanpa pretest, peneliti dapat melihat apakah pretest memengaruhi hasil penelitian atau tidak. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama dilakukan menggunakan 4 kelompok. Yang kedua, 2 kelompok pertama terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang mendapatkan pretest. Yang ketiga, 2 kelompok terakhir tidak diadakan pretest, baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Yang keempat, penempatan subjek pada masing-masing dilakukan dengan penugasan random. Yang kelima, analisis statistik dilakukan untuk mencari perbedaan rata-rata antara tes awal dan tes akhir, baik dari kelompok eksperimen pertama maupun kelompok kedua. Sedangkan kelompok ketiga dan keempat diperoleh dengan cara menghitung perbedaan antara tes awal dan post-test, di mana tes awal kelompok 3 dan 4 diperoleh dari tes awal pada 2 kelompok pertama, dengan catatan jumlah subjek pada keempat kelompok itu sama. Berikut rumusnya, yang dimana kelompok eksperimen pertama diberi pretest, diberi perlakuan, dan diberi post-test. Kelompok kontrol pertama diberikan pretest, tidak diberikan perlakuan, tetapi diberikan post-test. Kelompok eksperimen kedua tidak diberikan pretest, tetapi diberikan perlakuan, kemudian diberi post-test. Kelompok kontrol yang kedua tidak diberi pretest, tidak diberi perlakuan, tetapi diberikan post-test. Kemudian kasus yang pertama, seorang ahli gizi di puskesmas ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan ibu hamil. Ia membagi responden secara acak menjadi 2 kelompok. Kedua kelompok dilakukan pretest, kemudian kelompok eksperimen diberikan edukasi, sedangkan kelompok kontrol tidak. Setelah itu dilakukan post-test untuk melihat pengaruh pengetahuan. Desain penelitian yang digunakan adalah
A. Post-test only control design, B. Pre-test post-test control group design, C. Solomon 4 group design, dan D. Cross-sectional. Jawabannya adalah B. Pre-test dan post-test control group design. Kenapa? Karena terdapat randomisasi dua kelompok serta pre-test dan post-test, termasuk true eksperimen jenis post-test control group design. Yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi konsumsi sayur dan buah pada remaja. Responden dibagi secara acak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan yang diberikan edukasi dan kelompok kontrol yang tidak. Peneliti hanya melakukan pengukuran setelah intervensi tanpa melakukan pretest atau tes awal. Desain penelitian ini disebut A. Pretest eksperimental, B. Post-test only control design, C. Time series, dan D. cohort. Jawabannya itu post-test only control design, karena hanya ada post-test tanpa pretest, tetapi ada kelompok kontrol dan randomisasi, sehingga disebut post-test design. Kemudian kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi anemia pada remaja putri. Ia membagi responden menjadi 4 kelompok secara acak. 2 kelompok diberikan pretest, sedangkan 2 kelompok lainnya tidak. Sebagai kelompok diberikan intervensi edukasi, dan setelah itu semua kelompok dilakukan post-test. Desain penelitian yang digunakan adalah A. Non-equivalent control group, B. Pre-experimental, C. Solomon 4 group design, dan D. Cross-sectional. Jawabannya itu C. Solomon 4 group design, karena menggunakan 4 kelompok dengan dan tanpa pretest, yang dimana ini merupakan ciri khas dari Solomon 4 group design. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan dari materi ini yaitu true experiment adalah metode penelitian yang paling valid karena menggunakan randomisasi, kelompok kontrol, dan pengendali variabel secara ketat untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Ciri utamanya meliputi adanya kelompok eksperimen dan kontrol, manipulasi variabel independen, serta penggunaan pretest dan post-test. Desain utamanya adalah post-test only control dan pretest post-test control group, di mana pretest dan post-test lebih kuat karena dapat melihat perubahan sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan melalui video ini mengenai jenis penelitian true eksperimen. Harapan saya melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun tutur kata yang kurang sopan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.